Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 46. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun melangkah maju dan menghibur, "Xiao Xing, jangan terlalu sedih. Sekarang balas dendammu yang besar telah dibalaskan, dan orang tuamu akan beristirahat dengan tenang." Fang Ziqing menyeka air matanya dan menatap Tan Yun dengan air mata, "Saudaraku, terima kasih. Jika kamu tidak menangkap Fang Dubai, aku tidak tahu kapan aku bisa membalas dendam." Tan Yun tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari mata Fang Ziqing. "Sekarang, kakak membantumu memulihkan wajahmu." "Oke." Fang Ziqing berhenti menangis dan tersenyum. Tan Yun mundur selangkah, merentangkan tangan kanannya rata dan mengangkatnya dengan lembut. Tiba-tiba, setetes esensi darah merah keunguan terbang keluar dari tubuh Fang Dubai dan tergantung di depan Fang Ziqing. Di antara jari-jari Tan Yun, setetes esensi darah berubah menjadi kabut darah ringan dari udara rendah. Segera, kabut darah meleleh menjadi goresan di pipi Fang Ziqing. Kemudian, goresan anjing perampas jiwa di wajah Fang Ziqing mulai memudar secara bertahap, dan menghilang tanpa jejak saat bernafas. Saat ini, ketika goresan di wajah Fang Ziqing menghilang, yang menarik perhatian semua orang adalah wajah tanpa cacat. Itu begitu indah. Tan Yun tidak bisa membantu tetapi kehilangan akal sehatnya. Karena Fang Ziqing sangat cantik, keindahannya begitu memabukkan sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk terlihat lebih. Mendengarkan pujian Tan Yun, Fang Ziqing merasa khawatir dan gemetar, mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya. Ketika sentuhan halus dan halus datang dari ujung jari giok, dia tahu bahwa bekas luka di wajahnya telah menghilang. Fang Ziqing melambaikan tangan batu gioknya dan mengubah kekuatan ilahi menjadi cermin. Melihat dirinya di cermin, mata indah Fang Ziqing berbinar dengan air mata gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Itu benar-benar menghilang." "Hihi, bagus sekali, bekas lukanya akhirnya hilang." Fang Ziqing kembali menatap Tan Yun dan Sen Subing, bahagia sebagai seorang anak. "Kakak, ipar Sen, akhirnya aku tidak perlu menutupi wajahku di masa depan." "Ya," Sen Subing berkata sambil tersenyum, "Xiao Xing, kamu benar-benar cantik. Aku sedikit iri padamu." "Saya juga." Sue Zian memandang Fang Ziqing dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, aku tidak iri padamu, tapi aku juga menyukaimu. Kamu sangat cantik." Selanjutnya, gadis-gadis mengobrol dengan sangat bahagia. Ketika malam tiba, Tan Yun memandang para wanita dan berkata, "Diam dan berlatih. Selanjutnya, saya pergi ke jantung Hongmeng dan mengatur pengorbanan darah dan susunan kelahiran kembali jiwa untuk Yuyan." "Ya." Setelah gadis-gadis itu menjawab, mereka datang ke halaman bersama Tan Yun dan memasuki menara Dewa Ruang Waktu terbaik tingkat 12. Gadis-gadis pergi ke lantai menara lain untuk berlatih, sementara Tan Yun tetap di lantai pertama. Setelah menutup gerbang menara, Tan Yun duduk bersila, memasuki meditasi, datang ke jantung Hongmeng di kolam roh, dan terbang ke udara di luar istana hingga 100.000 kaki di sebelah rumah Tan. Tan Yun melangkah ke istana dan menatap Yuyan yang berbaring di sofa dengan mata lembut. "Yuyan, kamu tetap di istana dengan tenang. Mulai sekarang, aku akan menjagamu sampai kamu bangun." Segera, Tan Yun mundur dari istana dan menutup pintu. Pengorbanan. Di antara pikiran Tan Yun, pedang pembunuh Hongmeng dengan 11 atribut terbang keluar dari tengah alisnya dan tergantung di atas kepalanya. Berdengung. Kemudian, dalam keterkejutan yang hampa, 11 pedang surgawi Hongmeng, seperti Jin Ni, Musin, Qin Ying, Hu dan Qichen, terbang keluar dari kolam roh dan melayang di atas kepala Tan Yun. Suara mendesing. Tan Yun Teng naik di udara, tergantung di langit di atas istana, duduk bersila dan memejamkan mata. Pengetahuan ilahinya dibagi menjadi 12, meliputi 12 pedang ilahi yang melayang di atas kepalanya. Wah, wah, wah. Detik berikutnya,
Di bawah kendali Tan Yun, 12 pedang ilahi mulai mengelilingi istana seluas 100.000 meter persegi, menggambarkan garis-garis berkelok-kelok di permukaan istana. Pada saat yang sama, dunia abadi 9 surga Hongmeng. Di puncak Gunung Peri di alam abadi 9 surga, yang dipenuhi dengan energi surgawi dan terjun langsung ke awan, Sue Ying Tianzun duduk bersila. Dengan mata yang indah tertutup dan tangannya tertutup dari dadanya, dia melakukan teknik deduksi yang hebat untuk menyimpulkan orientasi hati Hongmeng. Dia telah berada di sini selama 1 tahun 4 bulan. Namun, dia belum menyimpulkan keberadaan jantung Hongmeng. Saat ini, dahi halus Sue Ying Tianzun ditutupi dengan butiran keringat, dan wajahnya tampak lelah. Setelah beberapa saat, Sue Ying Tianzun menghela nafas, membuka matanya, bangkit dan berdiri di puncak Gunung Peri, matanya penuh dengan kesepian. Dia tahu bahwa jantung Hongmeng telah disembunyikan lagi, mencegah dirinya menyimpulkan ke lokasi tertentu. Sebagai upaya terakhir, Sue Ying Tianzun harus pergi dan kembali ke alam Dewa Siyuan. Di luar waktu, 1 bulan kemudian, perbatasan dunia Dewa Hongmeng, kota militer Qingtian, alam Dewa Elit. Tan Yun masih duduk bersila di atas istana, mengendalikan 12 pedang suci. Puluhan miliar pola susunan telah diukir di permukaan istana. Setelah Tan Yun mengendalikan 12 pedang suci untuk berhenti mengukir, pedang suci tergantung di depannya. Pengumpulan basis formasi. Ketika Tan Yun memikirkannya, tiba-tiba, kekuatan 5 elemen memenuhi ruang di sekitar istana. Dengan kekuatan 5 elemen yang bergulir, itu berubah menjadi susunan 3.600 pilar raksasa di sekitar istana. Setiap basis susunan memiliki tebal ribuan kaki dan tinggi 360.000 kaki. Tan Yun tahu bahwa jika Anda ingin menyelesaikan tata letak arai generasi jiwa pengorbanan darah, Anda perlu mengukir pola arai di permukaan 3.600 basis arai. Waktu seperti anak panah, di luar waktu, 120 tahun telah berlalu. Tan Yun akhirnya mengukir pola susunan lengkap di permukaan semua pangkalan susunan. Tiba-tiba, 3.600 basis arai meledakkan tirai cahaya yang indah. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, lapisan permukaan istana dengan ketinggian 100.000 kaki perlahan-lahan mengelilingi istana seolah-olah menjadi hidup. Sejauh ini, tata letak arai generasi jiwa pengorbanan darah telah selesai. Begitu seseorang dari dunia luar bertarung, Tan Yun hanya perlu berpikir untuk memulai formasi kelahiran kembali jiwa pengorbanan darah untuk menelan darah orang mati dan kekuatan jiwa yang belum hilang dalam kehampaan. Akhirnya, selesai. Ketika Tan Yun sangat lega, dia mendengar suara Bai Su di luar menara Dewa Ruang Waktu urutan ke-12. "Apakah kamu di sana, Saudara Jing? Aku punya kabar baik untukmu." Tan Yun segera menarik diri dari meditasi, bangkit dan melangkah keluar dari menara Dewa Ruang Waktu, memandang Bai Su di halaman mansion dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Bai, ada apa?" Bai Su berkata, "Apakah kamu tidak menginginkan api? Ada tempat di mana ada api ilahi tingkat 12, dan beberapa orang bahkan menghormati api dan api ilahi Tianzun. Selain itu, ada banyak artefak di dalamnya, dan artefak ini seharusnya merupakan produk dari alam semesta terakhir." "Benarkah itu?" Tan Yun langsung bersemangat, dan matanya diliputi cahaya hijau samar seperti serigala lapar. "Benar sekali," nada suara Bai Su sangat positif. "Katakan, di mana itu?" Tan Yun tampak tidak sabar. Bai Su berkata, "Dalam jurang menelan dewa yang ganas di wilayah perbatasan dunia Dewa Siyuan. God Evil Abyss yang menelan ini adalah tempat rahasia, yang baru ditemukan 8.000 tahun yang lalu. Namun, aneh bahwa ada penghalang kuat di menelan God Evil Abyss, dan hanya dewa di bawah Kaisar Suci yang bisa masuk. Maha Guru Siyuan setuju bahwa talenta muda di 3 dunia Chaos, Hongmeng dan Siyuan dapat memasuki eksplorasi harta karun. Kami mendapat tempat di kota tentara Qingtian. Kakek saya meminta saya untuk bertanya kepada Anda. Jika Anda ingin pergi, biarkan Anda menemukannya." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Pergi." Tentu saja. Setelah itu, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berpikir, menurut perhitungan waktu, Bai Suanyi dan Yu Wensu akan menikah dalam 30 tahun lagi. Jika saya ingin pergi, saya harus kembali dalam 30 tahun untuk menghentikan pernikahan.
Dalam hati Tan Yun, Bai Xuanyi adalah keturunannya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan dia menikahi Yu Wensu, yang sudah menjadi pria cacat. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memberitahu istri-istrinya yang retret di Menara Dewa Ruang Waktu urutan ke-12 tentang perburuan harta karunnya yang akan datang. Jadi mereka tidak perlu khawatir tentang diri mereka sendiri. Sen Subing berkata dengan cemas, "Suamiku, jangan berbohong padaku. Dengan kekuatanmu sekarang, kekuatan apa yang bisa kamu bunuh di ranah Raja Suci?" Tan Yun dengan jujur berkhotbah, "Jika aku melakukan yang terbaik, aku dapat membunuh Raja Suci kelas ke-8. Namun, saya memiliki baju besi Dewa Abadi yang ditinggalkan oleh ayah saya. Armor Divine ini adalah artefak surgawi kelas atas. Meskipun saya tidak bisa memainkan kekuatan Armor Divine Abadi sekarang, jika saya memakainya di tubuh saya, bahkan jika 100 Raja Suci kelas 9 mengelilingi saya tidak akan mati. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Selain itu, jurang jahat menelan dewa kemungkinan besar adalah ruang independen yang tersisa dari runtuhnya alam semesta terakhir. Ada banyak bahan alam dan harta bumi di dalamnya, yang akan sangat membantu untuk berkultivasi. Oleh karena itu, saya harus pergi." Mendengar pidato itu, Sen Subing berkata, "Biarkan Jinglu menemanimu." "Tidak," Tan Yun berkata, "hanya ada satu tempat di kota tentara Qingtian." "Tidak apa-apa." Sen Subing melangkah keluar dari Menara Dewa dan berkata dengan cemas, "Ada banyak Raja Dewa yang ingin membunuhmu di dunia Dewa Hongmeng. Jika mereka tahu kau pergi, mereka akan membiarkan bawahan mereka, Raja Suci yang paling kuat, membunuhmu. Kamu harus lebih berhati-hati dan berjanji padaku untuk kembali dengan selamat." "Ya." Tan Yun mengangguk berat, melangkah maju, menundukkan kepalanya, mencium dahi Sen Subing, dan berkata kepadanya, "Yakinlah dan berlatihlah sampai aku kembali." Kemudian, di mata enggan Sen Subing, Tan Yun dan Bai Su terbang keluar dari mansion, meninggalkan alam elit, muncul di puncak Gunung Qingtian, memasuki rumah penguasa kota dan langsung menuju Istana Raja Dewa. Setelah memasuki Istana Raja Dewa Bai Cheng bertanya, "Sudahkah Anda memutuskan untuk pergi?" Ya, kata Tan Yun. Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening dan berkata dengan khawatir, "Yuner, sebenarnya, aku benar-benar tidak ingin kamu pergi. Ada banyak orang yang telah kamu sakiti. Begitu kamu pergi, mereka yang dikirim oleh Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Jianglong, Zhan Peng, Raja Dewa Titan, Raja Dewa Yuan dan Master Keluarga mau untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun akan menyerangmu." Tan Yun berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa mengatasinya. Selama tidak ada Kaisar Suci di jurang yang ganas, aku tidak akan takut." "Yah, karena kamu bilang begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Bai Cheng berkata lagi, "Oh, omong-omong, tunanganmu Suan Yuanru juga akan pergi. Dan sepasang anak Lord Tianzun juga akan pergi." Mendengar pidato itu, Tan Yun berpikir bahwa dia bisa melihat Suan Yuanru selanjutnya. Wajahnya yang tampan menunjukkan warna ceria yang sulit disembunyikan. "Yuner, ayo pergi," kata Raja Bai Cheng. "Orang tua ini, aku akan membawamu ke kota tentara tertinggi dan berkumpul dengan orang lain yang ikut serta dalam perburuan harta karun." "Oke, terima kasih." Raja Dewa Bai Cheng mengemudikan perahu dewa dan membawa Tan Yun keluar dari kota tentara Qingtian dan pergi menuju kota tentara tertinggi. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Kota tentara tertinggi, rumah tuan kota. Beberapa orang sedang duduk di balai kota dengan wajah muram. Di antaranya adalah Raja Dewa tertinggi, Raja Jianglong, Raja Yuan, Raja Titan, Ma Boxiang, Zhan Peng, Gongsun, dan Zhuanglai. Orang-orang ini memiliki dendam mati terhadap Tan Yun. Karena Tan Yun membunuh Jiang Feixu, putra tunggal Raja Jianglong, dan Jiang Su, putra angkat Raja Jianglong, pada upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin. Selain itu, Tan Yun menghapus Yuan Su, putra tertua Raja Yuan, dan membunuh Balsaxuan, putra Dewa Titan, pada upacara ulang tahun. Tan Yun juga membunuh putra sulung Ma Boxiang, Ma Lin, pada upacara ulang tahun. Dia pernah membunuh putra kedua Ma Boxiang, Ma Yu, di kota Qingyangfang. Pada upacara ulang tahun, dia juga membunuh putra Gongsun Zhuangli, Gongsun Yan. Adapun Zhan Peng,
Tidak perlu dikatakan bahwa dia mengetahui dari Raja Yuan lebih dari 850 tahun yang lalu bahwa putra sulungnya, Zhan Zuyun, dan putra keduanya, Zhan Zutian, dibunuh oleh Tan Yun. Bayangkan Tan Yun membunuh 2 dari 3 putranya. Bisa dibayangkan seberapa kuat hatinya yang membunuh terhadap Tan Yun. Zhan Peng mengepalkan tinjunya, dan matanya yang keruh memancarkan amarah. Kali ini, aku tidak tahu apakah Jing Yun ini akan pergi menemukan harta karun di jurang yang ganas. Mata Raja Dewa tertinggi tampak jahat dan berkata, yang terbaik adalah dia pergi. Pada saat itu, Raja Suci yang kami kirim akan dapat menghancurkannya. Jika dia tidak pergi, kita akan menemukan cara untuk membunuhnya. Juga, kita semua di kapal yang sama. Kita semua menginginkan nyawa Jing Yun. Kuharap kau harus merahasiakan pembunuhan Jing Yun. Mendengar pidato itu, Raja Yuan berkata, itu seharusnya. Yang lain juga setuju. Saat ini, Raja Yuan sedang gelisah. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun telah kembali tanpa cedera, dan pasukan yang dikirimnya telah mati. Dia tidak khawatir tentang apakah orang mati itu sudah mati. Dia khawatir orang yang meninggal itu akan mengaku bahwa dia berada di balik layar sebelum dia meninggal. Selain itu, dia bahkan lebih khawatir bahwa Tan Yun akan mengumumkan penghapusan putranya Yuan Shu kepada publik. Pada saat itu, dia tidak hanya akan merusak pernikahannya dengan Raja Dewa tertinggi, tetapi bahkan melawannya. Pada saat ini, sebuah suara hormat datang dari luar aula. Komandan, Raja Bai Cheng datang bersama Jing Yun. Sepertinya dia akan mengambil bagian dalam mencari harta karun dari jurang yang ganas. Mendengar pidato itu, semua orang di aula terkejut. Sangat bagus. Raja Dewa tertinggi berkata di luar aula, baiklah, tolong undang Dewa Bai Cheng ke gedung VIP. Setelah itu, Raja Dewa tertinggi memandang kerumunan, untuk membunuh Jing Yun, saya akan menghubungi teman-teman dekat dari dunia abadi Chaos dan Siyuan. Saya pikir mereka akan membantu dan memerintahkan orang-orang mereka untuk melawan Jing Yun di jurang maut. Kamu juga dapat meluncurkan hubungan antara dunia Dewa Chaos dan dunia Dewa Chaos untuk menghancurkan Jing Yun. Kamu harus membiarkan Jing Yun mati di jurang ganas. Semua orang mendengar pidato itu dan mengatakan itu tidak masalah. Sebuah konspirasi sedang terjadi secara diam-diam. Pada saat ini, Raja Bai Cheng dan Tan Yun, yang dipimpin oleh seorang jenderal dewa, pergi ke gedung VIP. Setelah memasuki gedung VIP, Tan Yun menemukan bahwa lobi di lantai pertama gedung VIP penuh dengan jamuan makan. Di perjamuan di sebelah kiri duduk 210 orang muda dan gadis dari kerajaan suci Hongmeng yang akan berpartisipasi dalam perburuan harta karun di jurang menelan dewa yang ganas. Di perjamuan di sebelah kanan, ada beberapa raja dewa dan bangsawan tingkat tinggi di dunia Dewa Hongmeng. Orang-orang ini semua dikirim ke raja atau keturunan suci bawahan mereka. Setelah Dewa Raja Bai Cheng masuk, dia membuat giliran sopan dengan orang-orang. Tepat saat dia hendak duduk di perjamuan, ada tawa keras di belakangnya, haha, saudara Bai Cheng sudah lama tidak melihatmu.